Iya, saudara, kembali lagi dalam barometer spesial Stop Kekerasan Atas Nama Agama. Tadi kita tertinggal dalam perbincangan mengenai mengapa bisa muncul gerakan-gerakan anarkisme yang mengatasnamakan agama di Indonesia. Kalau mengutip tadi Pak Azumari sempat mengatakan bahwa ini adalah salah satu mungkin proses dari demokrasi yang sudah kita jalani saat ini, tapi ada kuncinya yaitu penegakan hukum yang belum berjalan begitu ya. Nah, kalau tadi kita bisa mengatakan bahwa ini ada ledakannya sebagai satu akumulasi. Kalau menurut Romo, benar seperti itu? Apa yang menyebabkannya? Begini, yang paling pokok kita amati semua itu sedang terjadi krisis saling mempercayai antar kita. Ya, jadi trust itu kita lagi retak. Retaknya kenapa? Karena tadi akumulasi macam-macam, mungkin dalam perkembangan itu jurang antara yang kaya miskin juga terlalu banyak. Lalu orang mengharapkan sebuah nilai keadilan yang diperoleh, tapi yang terjadi adalah ketidakadilan itu. Sementara orang juga melihat bahwa kenapa Indonesia yang saling toleran ini ketika menapaki jalan politis itu, ya artinya di DPR, MPR dan wilayah di sana itu kok adu kekuatan, adu kekuasaan itu kencang sekali. Jalan politisnya itu terlalu ke arah berantem di sana. Tapi kalau kita lihat juga bagaimana ekonomi yang sedang terjadi ini, kan susah sekali orang. Ya, ada orang yang sebagian menghitung rupiah demi rupiah atau ribuan itu susah sekali. Terus sementara di media tempat lain dengan mudah ngangkat telepon lalu 500.000 juga masuk sana. Dan ini kan semua disorientasi kebudayaan itu masuk sana. Tapi yang mau saya lihat itu di wilayah agama itu kita terlalu religi yang disoroti, ya, bukan religiosity, bukan cari temu dalam soal keimanannya itu. Lalu ibadahnya itu juga kadang-kadang terlalu kesalahan yang sosial kuat sekali. Tidak mencari temu mana kita bisa. Pertanyaannya bagaimana agama bisa masing-masing memberikan sumbangan untuk kemiskinan, gitu kan? Untuk semacam humanisasinya bagaimana? Tadi untuk mengenai soal hukum tadi. Ya, penegakan hukumnya bagaimana itu? Oke, jadi banyak ya permasalahannya, ada satu penegakan hukum, ada kemudian kemiskinan gitu ya. Nah, Pak Nazar, kenapa sepertinya negara tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini atau paling tidak menyikapi secepatnya begitu, tidak membiarkan ini berlarut-larut? Iya, sebetulnya kadang-kadang pemerintah itu juga berada pada posisi yang betul-betul sangat sulit ya kan. Satu sisi penegakan hukum itu memang harus ditegakkan ya kan. Tapi pada sisi lain persoalan-persoalan yang sedemikian menumpuk begitu ya. Tapi nah inilah sebetulnya perlu ada seni tersendiri dalam menyelesaikan dan memanage bangsa ini yang sangat. Seni apa maksudnya Pak? Ya, seni dalam memimpin dan seni juga dalam berdialog, seni di dalam sekarang berbudaya. Belum ada orang yang bisa memiliki seni seperti tadi itu. Nah, jadi di sini apa yang disampaikan tadi Romo Muji ya, bahwa selama ini kita menampilkan agama dalam aspek legal formalistiknya gitu ya. Nah, padahal agama itu juga memiliki unsur-unsur seni yang sangat dalam. Baik, Mas Anu, tadi kan anak-anak, teman-teman mahasiswa mengatakan ada kok cinta, ada seni, sehingga akhirnya sebenarnya permasalahan bisa diselesaikan. Menurut Anda? Ada, tapi kemudian yang muncul adalah simbol. Maksudnya gini loh, pada saat saya membuat film Ayat Cinta, itu kan sebenarnya saya bukan membuat film religi. Yang mengatakan itu adalah religi itu kan media. Saya hanya membuat film drama berlatar belakang Islam. Apa adanya dalam masyarakat. Apa adanya, ya karena memang settingnya di Mesir, kuliahnya di Al-Azhar, maka pakai jilbab, pakai cadar, gitu loh. Dan Islam, gitu kan. Makanya saya harus menampilkan keislaman di situ, yaitu dalam bentuk tata caranya. Nah, kalau film saya tentang preman, ya maka sosiokultural yang ada di dalam tokoh tersebut saya bangun, gitu kan. Nah, kemudian yang muncul adalah ini adalah sebuah film religi yang sukses. Padahal di situ religiusitas secara keimanan kan susah sekali, itu abstrak. Iya, saya ke Pak Azumari dulu. Kalau menurut Anda, apakah memang Islam yang ada di Indonesia ini lebih kepada, ataupun agama ya, yang pada umumnya saat ini terjadi di Indonesia adalah sebuah simbol belaka tanpa ada latar belakang cinta ya, ataupun enggak kesungguhan? juga, itu kan cuma kelompok kecil ya. Kalau dibilang ya, kalau mayoritas masyarakat Muslim Indonesia itu ya cinta damai, diwakili oleh kelompok-kelompok mainstream ya, arus utama yang diwakili seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Watan, Al-Khairat, Darud Dakwah, Wal Irsyad, semua itu adalah organisasi-organisasi yang damai, terlibat di dalam
dan pemahaman keagamannya juga pemahaman keagamaan yang memang damai gitu, mengajarkan kedamaian. Ini kan kelompok-kelompok kecil yang memang menurut saya akar-akarnya ada dua aja. Yang pertama adalah ideologi yang cenderung literal, dan dalam melihat apa yang disebut sebagai kemungkaran, bisa kemungkaran itu cerita film, bisa kemungkaran itu miras atau pelacuran dan macam-macam masalah sosial itu bagi mereka tidak cukup dengan amar ma'ruf. Dakwah itu tidak cukup dengan menghimbau, tapi harus nahi mungkar. Nahi mungkar itu ya harus dengan yad, dengan tangan. Tangan itu ya dengan termasuk pakai pentungan, begitu, kira-kira begitu. Nah, kalau dalam NU Muhammadiyah, demokrasi sebenarnya kan tangan itu bisa dimainkan perannya oleh pemerintah, karena dia yang punya kebijakan atau punya kewenangan untuk membuat kebijakan, kemudian hukum yang berlaku. Nah, kenapa sepertinya tadi kita melihat negara saat ini belum bisa menyelesaikan permasalahan itu? Dibiarkan dengan berbagai alasan, misalnya ini masanya besar dan polisi sedikit, gitu kan, kira-kira begitu. Menurut Nanti Anda, kalau apa sebenarnya harusnya yang dikatakan harusnya? Saya kira kalau mereka punya gagasan macam-macam, punya pemahaman ya amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu, sebetulnya biasa-biasa saja. Dalam alam demokrasi sih nggak apa-apa. Tapi begitu mereka melakukan kekerasan, itu harus hukum ditegakkan. Harus ada tindakan. Nah, Pak Nazarudin, gimana? Iya, itu idealnya memang seperti itu ya kan. Harus penegakan hukum, dan sebetulnya pemerintah sudah melakukan itu ya kan. Tetapi tindakan pemerintah terutama polisi itu memang harus terukur ya, dengan adanya undang-undang yang baru ya, reformasi seperti sekarang ini, itu nggak boleh lagi tuh polisi seperti dulu ya kan. Kalau ada yang mengatakan harusnya dibukukan saja organisasi-organisasi massa yang mungkin tidak sesuai, bagaimana, bisa nggak, kalau Pak? kita bisa jalan pintasnya seperti itu, tapi ini kita tidak boleh menyelesaikan suatu persoalan dengan cara melanggar hukum. Nah, hukum itu kan diciptakan juga oleh masyarakat demokratis, masyarakat reformasi yang baru-baru ini ya. Jadi saya kira memang pada satu sisi, oke, penegakan hukum itu penting, ya, dan memang harus ya. Tapi pada sisi lain juga masyarakat harus memahami pemerintah bahwa bukankah itu yang membuat peraturan perundangan seperti itu adalah bagian dari masyarakat itu juga, atau perwakilan masyarakat itu. Baik, jadi kita bisa mencatat di sini bahwa memang ada satu hal yang belum bisa terselesaikan permasalahannya karena memang ada misalnya penegakan hukum yang belum baik dan lain sebagainya. Tapi apakah ini hanya terjadi di Indonesia?